memanfaatkan prinsip penurunan titik beku. Saat garam dicampurkan dengan es, suhu campuran bisa turun hingga di bawah 0 derajat, sehingga cukup dingin untuk membekukan adonan es krim. Proses pemutaran membantu mempercepat perpindahan panas, sekaligus membuat kristal es yang terbentuk lebih kecil sehingga tekstur yang dihasilkan lebih lembut. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu 1. Penurunan tekanan uap delta P, 2. Kenaikan titik didih delta TB, 3. Penurunan titik beku delta TF, 4. Tekanan osmotik P. Titik beku larutan adalah temperatur pada saat kristal pertama dari pelarut murni mulai terbentuk dalam keseimbangan dalam larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia agar mampu berinovasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup. Salah satu contohnya adalah membuat es krim putar tanpa kulkas. Dengan cara sederhana, kita bisa belajar bagaimana garam dan es bekerja sama untuk menurunkan suhu, sehingga susu dapat membeku menjadi es krim. Hal ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Surah Al-Jatsiyah ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk air, garam, es, dan susu diciptakan agar manusia dapat mengambil manfaatnya. Mazmur 147 ayat 16-17. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Tujuan praktikum ini adalah untuk membuktikan prinsip penurunan titik beku dalam pembuatan es krim tanpa kulkas. Memecahkan es batu menjadi ukuran kecil agar lebih mudah digunakan. Menyiapkan wadah besar seperti baskom lalu masukkan pecahan es batu tersebut. Menambahkan garam kasar ke dalam es batu, setelah itu aduk rata. Setelah itu, letakkan wadah kecil atau kaleng ke dalam wadah besar yang berisi es batu dan garam. Selanjutnya, membuat adonan es krim dengan memasukkan susu cair ke dalam kaleng. Menutup wadah atau kaleng dengan rapat. Lanjut memutar wadah atau kaleng selama kurang lebih 10-15 menit sampai adonan mengental dan membeku. Setelah itu, mengecek hasil adonan. Langkah terakhir, menyajikan es krim ke dalam gelas kecil, bisa ditambah topping sesuai selera. Halo ya guys, enak. Halo guys, jadi kita bersama Pak Awit akan mentester es krim kita. Boleh di review Pak, saya sama-sama. Ada masuk otak, terus kalau dari luarannya sampai kita pakai garam kasar. Oh, yang dibuka itu ya? Iya. Rasa sih cukup, nggak terlalu manis. Bapak kasih nilai 9, Pak. Pak, makasih Pak. Halo guys, jadi kita sekarang bersama Pak Aldi akan mentester es krim kita. Kita cobain Pak teksturnya rasanya gimana?
Kesempatan 12 3 kelompok Vina. Menurut saya es krimnya dari segi rasa manisnya ada, manisnya cuman warnanya pucat. Rasanya menurut saya rasanya 1 sampai 10. Ini Pak, nilainya 80 sampai 100. Nilainya 1 sampai 100. 92. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak. Thank you. Terima kasih. Bagaimana hasil eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa es krim berhasil terbentuk dengan konsistensi cukup lembut dan padat. Es krim yang kami hasilkan dapat disendok meskipun teksturnya tidak sehalus es krim mesin dan lebih cepat mencair. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es ini? Garam ditambahkan ke dalam es batu karena garam menurunkan titik beku air. Dengan adanya garam, es batu mencair pada suhu lebih rendah, sehingga campuran es dan garam menjadi lebih dingin dari 0 derajat Celcius. Suhu rendah inilah yang membekukan adonan es krim dengan cepat. Apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apa ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Ya, perbedaan utama adalah pada tekstur dan ketahanan es krim. Es krim tanpa kulkas cenderung lebih kasar dan cepat mencair, sedangkan es krim dengan kulkas lebih halus dan tahan lama. Kelebihan metode tanpa kulkas adalah praktis dan bisa digunakan tanpa alat pendingin, sedangkan kekurangan hasil kurang stabil dan tidak tahan lama. Pertanyaan nomor 4. Apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Ya, salah satu cara lain adalah menggunakan mesin es krim manual atau ice cream maker yang diisi es batu dan garam. Alat ini lebih efisien karena adonan diputar secara merata sehingga tekstur es krim lebih halus dibanding hanya diguncang dengan kaleng. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah praktikum pembuatan es krim putar tanpa kulkas berhasil menghasilkan es krim dengan tekstur cukup lembut meskipun cepat mencair. Penambahan garam pada es batu berfungsi menurunkan titik beku sehingga adonan dapat membeku. Dibandingkan pembuatan dengan kulkas, metode ini lebih praktis, namun menghasilkan tekstur kurang halus dan daya simpan yang lebih singkat. Cara lain yang lebih efisien adalah menggunakan mesin es krim manual dengan es serta garam untuk memperoleh tekstur yang lebih halus.